Seruput kopi dulu lur. Kabar panas datang lagi dari Rusia. Negara Beruang Merah resmi meluncurkan kapal selam nuklir baru bernama Khabarov. Kapal super canggih yang diklaim mampu membawa drone bawah laut bertenaga nuklir yaitu Poseidon, sebuah senjata yang dijuluki sebagai senjata kiamat. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut kapal selam Khabarov diluncurkan dari galangan kapal Sevmash di Severodvinsk, salah satu fasilitas terbesar yang dimiliki Angkatan Laut Rusia. Upacara peluncurannya menandai keluarnya kapal dari dermaga perakitan, dan video resminya langsung dibagikan lewat akun media sosial Kementerian Pertahanan Rusia. Khabarov sendiri dirancang oleh Biro Desain Rubin, yang juga pernah membuat kapal selam nuklir kelas Typhoon dan Borei. Desainnya khusus dibuat untuk membawa senjata rahasia Rusia Poseidon, drone bawah laut bertenaga nuklir yang bisa melaju ribuan kilometer tanpa terdeteksi radar musuh, bahkan sampai memutari bumi. Drone Poseidon monster bawah laut. Drone Poseidon ini benar-benar menakutkan lur. Tenaganya dari reaktor nuklir mini, bukan baterai biasa. Drone ini bisa beroperasi sangat lama di laut dalam dan membawa hulu ledak nuklir dengan daya hancur luar biasa. Kalau diledakkan di dekat pantai musuh, Poseidon bisa menciptakan tsunami radioaktif yang sanggup meluluh lantakkan seluruh kota pelabuhan. Itulah kenapa dunia barat menyebutnya Doomsday Weapon, atau senjata pembusnah massal yang tak bisa dihentikan. Peluncuran kapal selam Khabarov ini bukan sekedar pamer, tapi bukti kalau Rusia masih punya kekuatan besar meskipun sedang dicepit sanksi ekonomi akibat perang di Ukraina. Moskow ingin menunjukkan bahwa teknologi militernya tetap berkembang dan angkatan lautnya masih jadi salah satu yang paling ditakuti di dunia. Khabarov membawa pesan politik yang jelas bahwa Rusia siap menghadapi siapapun, bahkan NATO, dengan teknologi bawah laut yang belum tertandingi. Nah lur, kalau kita bandingkan dengan KSOT Indonesia, teknologi dan perannya memang masih jauh berbeda. KSOT Indonesia saat ini masih berupa drone laut bertenaga baterai yang berfungsi untuk pengintian, patroli, dan pemetaan bawah laut. Kelebihannya, KSOT Indonesia sudah mulai dikembangkan secara mandiri, tapi kelebihan bagi Indonesia ya, dan menjadi langkah awal menuju kemandirian industri pertahanan maritim. Namun, karena masih menggunakan baterai konvensional, daya jelajahnya terbatas dan harus sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Apalagi tidak didukung dengan GPS buatan sendiri ya, itu sangat rentan dengan jarak operasionalnya. Sedangkan Khabarov Rusia jauh di atas itu karena ditenagi oleh reaktor nuklir mini yang membuat kapal ini bisa beroperasi berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan. Endurance-nya luar biasa, bahkan bisa mengelilingi samudra tanpa isi bahan bakar. Kalau KSOT Indonesia fokus pada drone laut tak bersenjata untuk pengawasan, maka Khabarov adalah senjata strategis super power yang bisa meluncurkan Poseidon berkepalan nuklir dengan jarak tempuh antar benua dan daya ledak yang tak bisa dibayangkan. Jadi lur, perbandingan ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi menggambarkan dua arah pengembangan teknologi militer yang berbeda. Indonesia sedang membangun pondasi atau tahap awal dengan sistem drone laut berbasis baterai, lebih hemat energi, lebih aman dan cocok untuk pemantauan wilayah maritim yang luas. Sementara Rusia bermain di level superpower, menciptakan sistem bawah laut yang bisa membawa senjata pemusnah massal dan beroperasi tanpa batas waktu. Beda kelas, beda tujuan, tapi sama-sama penting dalam dunia pertahanan modern. Dengan peluncurannya Khabarov, Rusia kembali membuktikan bahwa mereka masih jadi salah satu raksasa laut dunia. Kapal ini bukan sekedar kapal selam, tapi simbol kekuatan dan kemandirian teknologi nuklir bawah laut. Sedangkan bagi Indonesia,
pengembangan KSOT berbasis baterai adalah langkah awal menuju masa depan perang bawah laut tanpa awak. Pelan tapi pasti kita mulai membangun kekuatan sendiri. Seruput kopi lagi lur. Khabarov mungkin monster bawah laut superpower, tapi ingat, setiap negara punya jalannya sendiri menuju kemandirian militer, dan Indonesia sedang mulai mendapati jalan itu. Jangan lupa update berita berikutnya tentang teknologi masa depan Rusia dan Indonesia. Cukup sekian info kali ini. Terima kasih.